Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih semangatnya. Kembali lagi bersama saya dan Mas Dedi. Biasanya kita bertiga dengan Mas Yogi, tapi Mas Yogi sudah jadi bos sekarang. Oke, kebetulan hari ini di waktu ini kita mau membedah buku. Bukunya itu dari David J. Schwartz. Nah, The Magic of Thinking Big, berpikir dan berwirausaha. Nah, judul yang pertama, di bab pertama itu kita mau membahas jika Anda percaya dapat berhasil, maka Anda akan benar-benar berhasil. Nah, di situ poin yang langsung kita bisa tangkap, ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah kita harus yakin kepada diri kita sendiri, kekuatan kita, agar kita bisa berhasil. Kita yakin dulu yang pertama. Terus yang kedua, berusaha untuk menggapai keberhasilan itu. Terus ketiga, berdoa juga paling penting. Dan keempat, harus mempunyai dukungan dan sokongan dari teman-teman ataupun keluarga kita. Oke, di sini saya sebagai moderator dan Mas Dedi jadi narasumbernya. Oke, dipersilahkan untuk Mas Dedi. Oke, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya jadi narasumber dan kita akan membahas membedah buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Oke, di bab pertama itu saya habis membaca jika Anda percaya akan berhasil, pasti akan berhasil. Oke, di buku itu saya baca sebuah cerita tentang orang tua yang memberi apa lagi namanya? Beri apa lagi? Ya, tips usaha atau tips agar sukses, agar bisa berhasil. Oke, sebelum dia meninggal. Oke, yang pertama itu dia memberi tips bahwasanya jika ingin sukses, yang pertama itu jika ada yang menagih utang, jangan pernah menagih utang. Yang kedua itu pergilah sebelum kamu kena matahari. Nah, itu didengar oleh dua anaknya. Pada suatu hari itu dia sudah beranjak dewasa, sudah masing-masing mempunyai usaha. Di saat dia mempunyai usaha itu orang tuanya, apalagi yang ayahnya itu sudah tidak ada. Ibunya datang di anak pertama, dan pertama itu dia usahanya tidak berhasil dan ditanya mengapa tidak berhasil. Yang pertama itu saya mengikuti kata ayah dulu itu ayah berkata bahwasanya jika ayah pernah menagih utang, jadi saya tidak pernah menagih utang kepada teman-teman yang meminjam. Terus yang kedua, saya mengikuti tips yang kedua itu saya tidak pernah membuka usaha saya pada pagi ataupun siang hari. Saya membuka usaha saya itu pada malam hari. Jadi makanya kurang orang yang datang karena saya mengikuti kata ayah. Terus yang kedua, yang anak keduanya ini didatangi juga oleh ibunya. Alhamdulillah dia ini usahanya maju. Dan ternyata apa yang membuat usaha kamu maju? Tipsnya saya mengikuti tips dari ayah dulu. Ayah dulu itu memberi tips dua. Pertama itu jangan pernah menagih utang. Saya tidak pernah menagih utang kepada teman atau customer saya, tapi walaupun dia tidak memberikan, saya menganggapnya sebagai sedekah. Jadi dia ikhlas. Terus yang kedua itu dia itu selalu datang cepat, karena ayah dulu itu berkata pergilah sebelum hari terbuka. Jadi orang-orang ini tahu dia, maksudnya dia cepat buka karena dia belum di matahari terbit itu, belum kena subuh-subuh dia sudah jalan sampai dia. Jadi ternyata di situ
sama aja tipsnya, tapi cara perilakunya dari orang cara tangkapnya yang berbeda. Jadi banyak jadi cara untuk kita bisa berhasil. Dari yang pertama itu betul kita keyakinan, kita yakin kepada orang tua kita dulu dengan caranya, tapi cara tangkapnya kita yang berbeda. Terus yang kedua itu kita harus ikut ikhlas, kayak itu pinjam yang nggak sedekah. Yang mungkin ini yang pertama dia tidak terima mungkin atau apa, dia pikir-pikir terus yang kedua itu ya mungkin kedisiplinan juga, dia cepat buka datang cepat, jadi orang-orang tahu, jadi buka lebih awal gitu, jadi ya pantas kalau dia lebih sukses dibandingkan dengan kakaknya yang pertama tadi. Itu yang mungkin yang kedua itu tidak ada kata gagal, jadi itu yang dari kegagalan itu dihilangkan. Kita harus tetap berpikir positif. Yang ketiga itu kita harus melawan itu rasa ketakutan juga. Itu saja. Tapi di balik kisah itu memang dari pertama itu kita tangkapnya mungkin yang berbeda. Terus juga cara mengaplikasikan yang dengan orang tuanya juga berbeda. Aplikasikan. Jadi keberhasilan itu sebenarnya kita sudah tidak berpikir tentang finansial kita, kita sudah bebas dari finansial, kita bahagia, ada masalah sedikit bisa kita selesaikan. Pokoknya kita dihargai di depan orang lain, kita bisa lebih mulia daripada orang lain. Nah itu adalah keberhasilan. Mungkin itu keberhasilan di dunia. Nah kalau baiknya di sini kan keberhasilan itu dia bercerita hanya di dunia saja. Nah kalau baiknya kalau kita bisa lebih berhasil lagi di dunia maupun di akhirat. Jadi makanya saya bilang di situ berdoa dan berusaha. Nah jadi apapun itu kita lakukan, kita di dalam muslim, kita muslim di sini berdoa. Jadi kalau kita berusaha saja tanpa berdoa, kayak rasanya tidak bakalan bisa. Nah alangkah baiknya kita berusaha dan berdoa. Oke, mungkin cukup untuk bedah buku kali ini. Alhamdulillah kita bisa dapat pelajaran lagi dari buku ini, dari Mas Teddy juga. Saya juga akan menerapkan untuk bisa lebih disiplin lagi. Walaupun kita mau karyawan, kita harus lebih giat lagi untuk bekerja, lebih ikhlas lagi untuk bekerja, lebih fokus lagi untuk bekerja, agar kita bisa berhasil dalam dunia pekerjaan. Karena awalnya bisnis itu dari dia bekerja dulu dengan orang, lalu dia mulai usaha untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bedah buku kali ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman, untuk pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.